warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridayat. Di sini saya akan membawakan sebuah video pembelajaran tentang mata kuliah dari BIPA atau Bahasa Indonesia sebagai penutur bahasa asing. Di sini kategori tema yang akan saya pilih dan bawakan adalah topik yang berjudul tentang ceramah atau speech dalam bahasa Inggrisnya. Seperti kebanyakan kategori topik dalam pembelajaran BIPA, di skill ceramah ini sama seperti skill-skill yang Anda biasa pelajari untuk mengenal bahasa Indonesia, yaitu ada skill berbicaranya, menulis, mengidentifikasi, ataupun berbicara. Di sini saya akan memfokuskan kepada skill set tentang berbicara terkait dengan topik ceramah ini atau speech. Baiklah, untuk memulai perlu diketahui dalam skill speech ini atau ceramah, jenis teks yang Anda gunakan atau narasikan, utarakan ialah berbentuk deskriptif, menceritakan sesuatu yang detail, atau membawakan sebuah ceramah yang beralur, mempunyai sebuah prosedur, struktur. Struktur tesnya di sini Anda mulai dengan beberapa bagian yang dimulai secara teratur. Yang dari awal mungkin bisa kita mulai dengan kalimat pembukaan, yaitu salam memanjatkan doa, lanjut kepada puji dan syukur, terus diteruskan kepada salam kepada hadirin ataupun tamu undangan yang Anda hadirkan pada saat berceramah, terus memperkenalkan siapa diri Anda setelah menghormati tamu, kemudian membawakan materi atau ceramah yang ingin Anda bawakan, isi konteks keseluruhannya, dan terakhir ditutup dengan salam penutup. Ungkapan yang biasa Anda mulai harus dimulai dengan mengucapkan salam. Salam yang biasa ada di Indonesia adalah salam keberenekaan ragaman umat. Jadi konteksnya seperti Anda mengucapkan kepada seluruh khalayak orang ramai. Seperti mengucapkan salam sejahtera kepada seluruh umat, sama seperti kayak di Islam juga, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kepada orang di luar beragama, atau Om Swastiastu kepada orang beragama Hindu dan sebagainya. Terus dilanjutkan dengan membuka percakapan setelah diiringi dengan doa. Anda memperkenalkan diri, menyebutkan nama Anda sendiri, terus dedikasi Anda seperti apa, pekerjaan Anda, asalnya Anda dari mana, kemudian menyampaikan informasi yang Anda kembangkan. Seperti mungkin Anda ingin bercerita tentang topik teknologi, politik, ekonomi, ataupun sebagainya. Semua bisa disesuaikan dengan konteks isi pidato yang Anda ingin pilih. Aspek kebahasan yang perlu Anda perhatikan di sini adalah Anda harus memperhatikan kata-kata ganti orang atau personifikasi, yaitu mengucapkan tujuan kepada seseorang yang ingin Anda sebut. Biasanya dalam bahasa Indonesia, dalam berpidato, kita tidak menyebutkan untuk memperkenalkan seseorang dengan dia adalah ini, tapi kita melakukannya lebih secara halus, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan metode euphemism.
membuat sesuatu kata-kata yang lebih enak terdengar. Jadi kata ganti orang pertama dan kata ganti orang kedua digantikan dengan sapaan yang lebih lembut. Seperti Anda memperkenalkan seseorang, nama dia tidak seperti itu, jadi diganti nama beliau adalah, nama bapak dan ibu adalah, seperti itu. Terus dilanjutkan dengan kata-kata yang ada. Anda harus membubuhkan kata-kata penggalan yang ditambahkan dengan imbuhan-imbuhan yang tersisipkan, yang dibutuhkan. Jadi biasanya agar bahasa tersebut lebih enak didengar, lebih sopan. Seperti kalau orang yang ingin Anda sapa adalah orang yang dari orang terhormat, orang hormat, orang bijaksana, maka Anda harus menyebutnya dengan secara beliau adalah orang terhormat. Terus menyapa para hadirin dengan tidak seperti biasanya, tapi menyatakan dengan kondisi kesenangan kepada hadirin yang sama berbahagia. Seperti itu contohnya. Jadi konteksnya Anda harus menyusun sebuah kata-kata yang lebih nyaman dan bisa diterima dengan baik oleh khalayak orang ramai di dalam atau di hadapan Anda pada saat berceramah. Kosakata yang Anda gunakan di sini harus Anda memilih dengan baik. Seperti kata-kata tadi, Anda diganti dengan beliau, orang tua diganti dengan nama bapak dan ibu, tamu diganti dengan nama hadirin, terus kata hormat ditambah dengan imbuhan terhormat, bahagia ditambahkan dengan imbuhan berbahagia. Dan biasanya untuk menambahkan sesuatu agar lebih nyaman didengar, Anda perlu menambahkan kata-kata motivasi atau kata-kata bijaksana dalam ceramah Anda, sehingga ceramah yang Anda akan bangun bisa dapat diterima dengan baik oleh orang-orang yang mendengar. Misalnya kata-kata pantang menyerah sebelum melakukan sesuatu, atau raihlah ilmu setinggi-tinggi mungkin. Di sini kenapa hal semua itu sangat perlu diperhatikan? Karena dalam aspek kebudayaan berbahasa Indonesia, santun berbahasa Indonesia itu bisa menciptakan teks ceramah dengan pendapat yang baik, agar sudut pandang yang akan Anda bawa bisa tercerna, dimengerti oleh orang yang mendengar Anda pada saat berceramah. Mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada tambahan lagi dari selanjutnya, mungkin bisa akan dilanjutkan lagi dalam bentuk-bentuk pembelajaran BIPA selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.